Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Walid Fujairi, SIKOM MIKOM, dosen program studi D3 Teknologi Multimedia Broadcasting, PSDKU Sumeneb, jurusan Teknologi Multimedia Kreatif, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah AV Production, salah satu mata kuliah wajib pada Prodi Diploma 3 Teknologi Multimedia Broadcasting dengan bobot 2 SKS dengan 2 jam teori berada pada semester 2. Mata kuliah AV Production disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa dengan teknik dasar maupun lanjutan dalam proses perekaman dan penyuntingan audiovisual sesuai dengan operasional dan prosedur produksi yang berlaku. Mahasiswa akan mempelajari aspek teoritis dan praktis yang meliputi konsep dasar, sejarah, serta klasifikasi dari audio dan video. Secara khusus, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar dari proses AV recording, menguasai standar kualitas dari AV recording, mengenali dan menggunakan peralatan pendukung AV recording secara efektif, memahami prinsip-prinsip dasar dalam AV editing, mengetahui serta menerapkan standar kualitas AV editing. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan kerja yang sistematis dan akurat serta menunjukkan tanggung jawab serta proses dan hasil produksi yang dicapai. Dalam proses pembelajaran mata kuliah AV Production, pelaksanaan kegiatan teori dilengkapi secara integratif dengan mata kuliah praktikum AV Production yang memiliki bobot 1 SKS dengan pelaksanaan 2 jam sesi praktek. Praktikum ini dirancang sebagai bentuk implementasi dari materi teoritis. Sedangkan pada mata kuliah AV Production, pembelajaran menggunakan metode DIA, merupakan pendekatan sistematik dalam pembelajaran yang mencakup 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pembelajaran efektif, partisipatif, dan terukur, serta mendukung ketercapaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menguasai konsep karakteristik sinyal audio dan video, menguasai konsep audio, menguasai konsep visual, menguasai konsep audio visual, menguasai konsep lisensi dan copyright, menguasai konsep regulasi penyiaran, mampu menyusun laporan hasil dan program kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Mampu bertanggung jawab atas ketercapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu memproduksi konten audio, mampu memproduksi konten video, dan mampu memproduksi konten audio-video. Capaian pembelajaran lulusan tersebut sejalan dengan profil lulusan program studi Multimedia Broadcasting, yaitu sebagai konten kreator untuk media berbasis radio, internet, dan TV. Selanjutnya, capaian mata kuliah yang ingin dicapai sebagai turunan dari capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPMK 1, mampu memahami fundamental yaitu dasar-dasar AV recording. CPMK 2, mampu mengerti dan memahami standar kualitas AV recording. CPMK 3, mampu memahami dan menguasai alat untuk AV recording. CPMK 4, mampu memahami fundamental yaitu dasar-dasar AV editing. CPMK 5, mampu mengerti dan memahami standar kualitas AV editing. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini diselenggarakan secara luring atau tatap muka. Dalam pelaksanaannya digunakan 2 metode. Yang pertama, interactive based education, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini menekankan interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa, guna membangun pengalaman belajar yang kolaboratif, partisipatif, dan reflektif. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman konseptual sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Metode yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, merupakan pendekatan yang mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam merancang, mengelola, dan menyelesaikan proyek nyata maupun simulatif yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Melalui metode ini, mahasiswa dilatih untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pemecahan masalah yang aplikatif dan relevan dengan dunia kerja. Pustaka pada mata kuliah AV Production yang pertama dari Ben Wagoner, ya,
berjudul Compression for Great Video and Audio, Elsevier, Oxford 2010. Yang kedua, Jairus yang berjudul Post Production for Film and Video, Elsevier, Focal Press, Oxford 2009. Dan yang ketiga, Roy Thompson dan Christopher Bowen yang berjudul Grammar of the Edit, Elsevier, Focal Press, Oxford 2009. Sedangkan pustaka pendukung yang pertama dari Muatz yang berjudul Sinematografi Kamera, Teknik dan Perkembangan Teknologi, Unisri Press, Surakarta 2024. Dan yang kedua Usman Latif yang berjudul Jurnalistik Sinematografi, Kencana Jakarta 2021. Perkuliahan AV Production dilaksanakan 16 kali tatap muka, meliputi 12 kali tatap muka untuk materi dan 1 kali tatap muka evaluasi tengah semester, 1 kali tatap muka ujian akhir semester, dan 2 kali tatap muka topik pengembangan. Adapun materi perkuliahan pada AV Production meliputi konsep sejarah manfaat klasifikasi tentang audio dan video, konsep vibration to fall to beats, akustik dan monitoring mikrofon, serta equipment dan wiring. Voice over recording, working with sound effect, equalization audio for video, serta noise reduction. Konsep untuk organizing the production dan production technique, konsep untuk menulis features, lighting dan recording the video, konsep digital audio workstation dan MIDI protokol. Mengaransemen lagu sederhana dengan ilmu musical language, editing dan automation, konsep basic edit transition, basic shot type, konsep grammar of edit, continuity, dan sinematografi. Luaran pada mata kuliah AV Production disusun dalam bentuk proyek perancangan konten audiovisual, yaitu mencakup produksi film pendek, film dokumenter maupun video promosi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan mitra eksternal seperti instansi pemerintah, pelaku industri lokal, serta sektor pariwisata guna menguatkan keterkaitan antara proses pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Adapun sistem penilaian mata kuliah, kriterianya keaktifan dalam diskusi di kelas, serta pemahaman dalam mengerjakan tugas proyek, lalu bentuk penilaiannya aktivitas partisipatif dan unjuk kerja hasil proyek. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa menggunakan beberapa indikator, yaitu evaluasi tugas 1, 15%, evaluasi tugas 2, 15%, evaluasi tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, kehadiran mahasiswa minimal 80% dari keseluruhan tatap muka. Berikut interaksi dengan mahasiswa dalam pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Oke, kita langsung ya. Jadi pertemuan ke-12 akan belajar tentang konsep sinematografi ya. Yang setelah minggu lalu Anda belajar tentang type of shot ya, kamera movement dan angle ya. Sekarang kita lanjutkan ke konsep sinematografi dengan fokus tentang continuity. Ada yang tahu tentang continuity? Apa? Kesinambungan ya, continue ya. Oke. Jadi di sini continuity ya merupakan prinsip dasar dari teknik pengambilan gambar ya, dari sinematografi yang merupakan runtutan cerita yang nanti diambil secara berurutan. Jadi jangan sampai ada namanya jump cut, lompatan cerita seperti itu. Tujuannya adalah menciptakan ilusi cerita yang mengalir lancar tanpa terasa adanya potongan cerita, gitu ya. Berhubungan dengan perspektif dari penonton. Contohnya pada gambar ini ya, pada gambar ini. Ya, ketika ada dua orang berdialog, maka kamera harus mengarahkan di namanya garis imajiner atau setengah lingkaran seperti ini ya. Seperti itu. Jadi tujuannya di sini supaya penonton tidak melihat atau merasakan adanya lompatan pada antar pengambilan gambar. Paham ya? Saya lanjut seperti ini contohnya ini. Ketika ada dua orang berdialog, jika Anda mengambil gambar,
Yang pertama, bisa mengambil gambar 2 orang dulu dengan medium shot ya. Terus salah satu dari sisi sebelah kanan ngambil close up-nya, dan salah satu dari sebelah kiri dari close up-nya juga. Jadi berurutan ya. Nah, ini boleh dibolak-balik. Nah, contohnya seperti ini. Continuity. Jadi kamera pertama shot di dalam mobil, adegan menyetir ya, dari belakang ke depan. Ketika shot keduanya harus continue juga, harus mengarah ke depan, jangan malah sebaliknya dari depan ke belakang. Jadi nanti terasa aneh dari sisi penonton. Oke ya. Lanjut, itu ada namanya aturan 180 derajat ya, atau axis of action. Yang tadi saya sebutkan waktu slide sebelumnya, ada namanya garis imajiner ya. Garis imajiner seperti ini ya, garis tengah lingkaran, yang itu jadi patokan kamera itu tidak boleh melebihi dari garis ini. Ya. Ketika ada orang dialog tadi, nggak boleh ada kamera dari sini. Ya. Kenapa kira-kira? Jadi berhubungan dengan perspektif orang yang menonton. Ketika kamu menonton dari ke TV, si A berada di sebelah kiri dan si B berada di sebelah kanan, kamera berada sebelah sini, maka perspektifnya akan berubah. Yang sebelah kanan jadi sebelah kiri, atau sebelah kiri jadi sebelah kanan. Atau pernah nonton sepak bola? Sepak bola ya. Sepak bola itu pasti dari satu sisi pengambilan gambarnya. Kalau saya gambarkan di sini, saya gambarkan lapangan sepak bola di sini ya. Sebelah ini ya. Nah, anggaplah ini tim Indonesia dengan tim Malaysia sebenarnya ya. Indonesia sebelah kiri, Malaysia sebelah kanan. Kamera pasti di sini. Ya. Ada beberapa kamera untuk close up-nya dan segala macam ya. Nah, orang yang menonton di layar televisi pasti mengira Indonesia ada di sebelah kiri. Ya. Dan Malaysia ada di sebelah kanan. Ketika kamu salah dalam pengaturan setengah lingkaran ini ya, kamera di sini, sebelah sini, kamu shootkan di situ dan masuk di layar, pasti orang bingung. Loh, kenapa ini Indonesia kok mau bunuh diri nih, mau kembali ke gawangnya sendiri? Padahal itu perspektif yang berubah. Oke ya, dari aturan 180 derajat ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Bapak. Oh, ayo, Elisa, silakan. Apakah continuity hanya dipakai pada produksi film saja, Pak? Tidak, mestinya continuity ini dipakai di semua produksi yang memerlukan alur cerita, urutan-urutan pengambilan gambar. Contohnya pada company profile ya, video klip, film dokumenter, maupun produksi-produksi karya seperti yang di media sosial seperti teaser ya, dan yang lain-lain. Jika sembarangan mengambil gambar, penonton tuh akan terasa bingung ya, kalau agak ada urutan-urutan pengambilan gambar yang tepat. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Ada yang tanyakan lagi? Pak, izin bertanya yang 180 derajat Pak tentang itu. Apa sih Pak akibatnya jika aturan 180 derajat tidak diterapkan Pak? Ya seperti tadi, penonton itu akan bingung ya, perspektif dari penonton, sudut pandang dari penonton, mestinya di kanan kok di kiri. Ketika berganti melewati garis imajiner itu, aspek logis penontonnya itu akan berubah, akan membingungkan seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi dibutuhkan konsistensi ya untuk pengambilan gambar. Selanjutnya ada namanya aturan 30 derajat. Kalau tadi 180 derajat, sekarang 30 derajat. Jadi ini aturan untuk pemecahan shot ya. Contohnya shot pertama diambil dari sudut tengah dengan long shoot. Nah, shot kedua jangan di posisi yang sama. Minimal ada jarak 30 derajat untuk berpindah kameranya mengambil shot yang berbeda. Seperti itu. Jadi jika posisinya yang sama, ya, jadi jika posisi shot itu sama, maka akan terasa seperti ada cropping ya, berpindah kamera 1, kamera 2 di posisi yang sama dengan ukuran yang sama ataupun ukuran yang berbeda aja, satu long shoot, satu close up tapi di ukuran yang sama. Pasti seolah-olah seperti kayak di cropping, bukan kamera yang berpindah.
Maka dari itu perlu adanya aturan 30 derajat untuk menghindari yang namanya jump cut tadi ya. Paham ya? Nah, selanjutnya ada namanya matching shot. Ya. Matching shot ini adalah sebuah prinsip mengenai bagaimana shot sebelum dan shot sesudahnya menggunakan tipe shot yang berbeda. Seperti tadi yang 30 derajat, shot pertama dan shot kedua itu nggak boleh sama ukurannya, harus berbeda. Yang satu mungkin long shoot, yang satu mungkin medium. Atau yang pertama medium, yang satunya lagi close up. Dan minimal di posisi 30 derajat. Nah, yang matching shot ini, jadi rentetan adegan ini, pada contohnya ini ya, pasti berbeda-beda dia ukurannya nih. Pertama ini, ada yang tahu enggak ini adegan apa ini kira-kira nih? Ya, ditilang polisi. Shot pertama, extreme long shoot ya. Ada mobil berhenti di tengah jalan. Dan shot kedua, dia sudah mulai long shoot ya. Polisinya berhenti dan mendekati mobil yang sedang berhenti. Dan selanjutnya, ternyata di dalam mobil ada yang tidur. Shotnya dari luar, satu arah. Ya. Dan shot selanjutnya, arah sebaliknya, close up. Yang mengintip siapa? Ternyata polisi. Ini kan masuk urutannya. Ternyata dibangunin sama polisinya. Shot selanjutnya, polisinya, yang perempuan yang pemilik mobilnya bangun, sedang berbicara dengan polisinya. Close up, ini close up, ini medium close up, berbeda, posisi yang sama, tapi berbeda ukurannya. Ini juga berbeda, medium close up ya, baru dari depan dia berangkat lagi. Jadi ada urutan. Nah, jika kamu menerapkan ini pada produksi video, itu akan lebih menarik dan estetika sinematografinya akan lebih dapat ya. Selanjutnya ada namanya eyeline match ya. Jadi pandangan mata ya. Garis imajiner yang menghubungkan antara arah pandang mata karakter tokoh dengan objek atau subjek lain yang sedang dilihatnya. Ini juga berpengaruh dari kesinambungan konsistensi pengambilan gambar ya. Contohnya pada shot pertama, ada orang sedang melirik sesuatu ya. Nah, shot kedua harus mengambil gambar apa yang dia lirik. Ya. Ternyata dia melihat lukisan di situ ya. Lukisannya yang disorot. Nah, shot ketiga itu berbeda sudah sama yang shot pertama. Ini close up dan ini medium shot ya. Nah, untuk menekankan ekspresinya. Ternyata dia ada sesuatu di dalam lukisan itu ya. Nah, shot keempat, ternyata dia melihat, ternyata di lukisan itu ada orang gambar orang tenggelam. Nah, ini ada urutan ya. Setelah Anda melakukan pengambilan gambar dengan continuity yang tepat, ada tahapan lagi namanya compositing ya. Ini pada post production ya. Atau bahasa Indonesianya penyuntingan, editing lah kira-kira. Editing. Apa saja kira-kira yang dikerjakan pada editing? Pertama ada pemotongan, penambahan efek, ada transisi, memberi audio. Audio itu berupa sound effect atau musik scoring atau suara-suara ambien ya. Dan yang terakhir bisa menambahkan elemen visual lainnya. Contohnya membuat grafis dan yang lain-lainnya. Itu pekerjaan post production ya. Nah, ternyata compositing itu ada dua. Ada linear editing dan non-linear editing. Ya. Jadi penyuntingan linear itu seperti halnya kalau Anda tahu produksi program televisi yang secara live di studio, direkam secara langsung dan sudah selesai, sudah beres semua gitu ya. Itu namanya pakai teknik linear ya. Jadi efektif menggunakan multi kamera biasanya ya, direkam langsung secara langsung di namanya video recorder ya. Atau VTR, video tape recorder ya, terus dikendalikan melalui switcher ya. Itu yang namanya editing linear. Sedangkan yang non linear menggunakan perangkat lunak. Jadi file-file dari kamera dikumpulkan dalam software, disusun di situ. Nah, bedanya jika non linear itu bisa fleksibel, Anda bisa mengatur urutan-urutan dan memindah-mindahkan sesuka hati lah, sesuka editor lah. Tapi jika linear tidak bisa, karena berurutan. Modelnya sistem rekam tiap segmen, minimal tiap segmen ya. Tapi kalau yang non linear itu bisa kita merubah atau ada kesalahan kita mulai manipulasi dan segala macam ya.
Kalau linear, batasan ketat pada urutan dan susunan rekaman karena dia direkam secara langsung ya, setiap segmen. Sedangkan non-linear, penyuntingannya lebih cepat, efisien dengan penyuntingan non-sekuensial karena berbasis shot ya, berbasis setiap file ya. Beda seperti linear yang per segmen. Terus kurang fleksibel tapi lebih praktis pada multi kamera. Nah, pengerjaannya lebih praktis ketika banyak kamera di studio, televisi atau live streaming segala macam ya, ada banyak kamera, 3 atau 4, itu sekali rekam sudah beres, kalau nggak ada kesalahan ya. Kalau yang non-linear, fleksibelnya mudah mengatur ulang, memindah-mindahkan urutan, itu lebih bisa daripada yang non-linear. Terus yang linear ini kelebihannya penyuntingan atau editing tidak memerlukan waktu lama. Kalau sekiranya dia sudah perfect, kalau mungkin yang pernah ke stasiun televisi ya, atau pernah lihat live streaming, ketika sudah selesai dan tidak ada kesalahan yang berarti, udah selesai aja. Tapi yang ini memerlukan waktu penyuntikan yang lebih lama, tergantung naskah dari produksi tersebut ya. Kalau naskahnya banyak, mungkin kebutuhan grafis dan segala macam bisa butuh waktu ya, seperti itu. Paham ya? Paham. Lanjut. Ada namanya teknik umum penyuntingan. Seperti tadi ya, memotong dan memangkas, ya, menambahkan transisi, dissolve ya, fade to black ya, deep to white dan segala macam ya, slide ya, menerapkan efek, menyesuaikan audio, dan yang paling penting ini color correction dan color grading. Ini berbeda ya. Ini ada pekerjaannya sendiri nih, color correction dan color grading. Di industri perfilman memang ada posisi tertentu nih yang hanya ngurusin tentang warna. Dan terakhir ada menambahkan teks dan grafik. Nah, perangkat lunak yang umum digunakan ya, biasanya untuk industri-industri film atau broadcast televisi ya, yang paling umum ini ada Adobe Premiere ya, ada DaVinci Resolve, Final Cut Pro untuk pengguna macOS ya, bisa pakai Final Cut Pro. Terus mungkin yang bisa di HP, ada CapCut dan lain-lain ya. Selanjutnya tentang color grading yang seperti saya jelaskan tadi ya. Color grading ini sama color correction berbeda. Ada yang tahu perbedaannya apa kira-kira? Perbedaan color grading dan color correction. Ayo, ada yang tahu? Apa ya, Sah? Beda namanya, Pak. Beda namanya. Asbi ya, mata Asbi? Mungkin color correction untuk penstabilan warna Ya. di video. Oke. Untuk color grading memberi nuansa. Ya, benar sekali. Jadi kalau Anda mengerjakan satu film di post production, pasti mungkin ada berbeda kamera, berbeda settingan white balance, atau mungkin berbeda pencahayaan. Itu dikoreksi di situ. Sebelum nanti di grading. Dikoreksi dulu di situ, distabilkan semua file footage-nya sampai selesai. Baru nanti di grading, ya, seperti itu ya. Di grading itu untuk mendapatkan mood ya, atau karakter tone tertentu. Contohnya nuansa filmnya kan horor, itu ada moodnya supaya muncul lebih dramatis. Ada karakter grading kita sendiri. Atau film keluarga, kalau Anda nonton film keluarga ya, atau film action, film perang segala macam ya, itu karakter tone-nya itu pasti berbeda. Film horor cenderung pucat, kebiru-biruan. WB-nya dicondong ke biru-biruan dan saturasinya agak diturunkan ya supaya pucat ya. Kalau film keluarga cenderung cerah ya. Kalau film perangan biasanya cenderung hangat ya. Seperti itu ya. Itu ada karakternya tersendiri ya. Nah, ini ya. Tools untuk color grading, kalau Anda mengerjakan color grading di setiap software pasti ada ya toolsnya ya. Pertama yang harus diatur biasanya brightness contrast ya. Pertama keseimbangan cahaya dulu. White balance itu berhubungan dengan temperatur seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mau cool atau mau hangat ya, atau mau cerah semuanya ya. Kamu bisa atur di white balance ini. Ada namanya three-way color correction ya. Ini biasanya berhubungan dengan shadow, midtone dan highlight. Shadow itu apa shadow? Bayangan ya. Highlight cahaya terang, midtone itu tengah-tengahnya. Kalau saya berdiri di sini, kamu lihat muka saya, pasti ada sisi terang,
Sisi gelapnya yang nggak kena cahaya ada bayangan ya, mungkin di tepian-tepian hidung atau segala macam. Terus ada yang bagian tengah-tengah, bagian netralnya, itu midtone namanya. Nah itu bisa diatur di color grading nih, seandainya bagian terangnya mau dibikin agak pucat, bikin agak kebiru-biruan mungkin ya. Midtone-nya di setting kemana, tergantung karakternya ya. Highlight-nya mau dibikin seperti apa gitu ya. Nah itu. Kalau ngedit udah pernah sampai situ enggak? Ngedit pernah sampai situ? Ya kan itu. Kalau grading. Tapi sekarang kan sudah ada yang otomatis ya, preset otomatis ya. Tinggal masukin presetnya udah jadi ya. Tentunya harus disesuaikan dengan color koreksinya dulu. Yang preset-preset itu kamu harus netralkan dulu footage kameranya. Kadang dimasukkan tiba-tiba gak cocok gitu. Jadi yang perlu diatur itu color koreksinya dulu, dinetralkan, baru dimasukkan preset. Seperti itu ya. Nah ini ya, ada namanya sharpening ya, atau ketajaman ya, menajamkan atau mengurangi ketajaman. Terus ada namanya tools curve ya. Curve ini bisa untuk bisnis kontras, atau mungkin untuk merubah warna dan yang lain-lain. Yang terakhir tadi seperti yang dijelaskan Hasbi tentang preset ya, itu ada namanya color match. Sekarang ada fitur itu cloning ya. Kamu cloning ternyata pakai HP, yang di cloning ternyata pakai kamera sinema, Arri Alexa atau apa ya. Tapi tetap nggak sama ya. Minimal mendekati lah. Oke, sampai sini kira-kira paham semua ya? Apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan kali ini? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Oke, coba Farenindi. Saya Pak. Jadi mungkin dari materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Uji tadi dapat disimpulkan bahwa continuity merupakan elemen krusial dalam produksi audiovisual karena menjadi keseimbangan isi, komposisi, serta garis imajiner antara adegan sehingga alur cerita dapat tersampaikan dengan logis, konsisten, dan mudah dipahami oleh penonton. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, oke ya. Nah ini ya. Jadi konsep sinematografi tidak hanya tentang visual yang indah, tapi bagaimana menyampaikan cerita secara logis ya, berkesinambungan dan menarik. Continuity menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan video Anda secara efektif. Selanjutnya ini ada penugasan ini, karena mata kuliah ini ada mata kuliah praktikumnya ya. Nanti implementasinya pada mata kuliah praktikum. Tugasnya buat satu kelompok 4 orang ya, 4 orang aja ya. Buatlah video pendek berdurasi 1-2 menit dengan cerita sederhana, bisa berbentuk short movie atau video campaigns atau produksi UMKM, promosi UMKM atau yang lain-lainnya, promosi pariwisata dan lain-lainnya. Nah, terapkan minimal 3 dari 4 prinsip kesinambungan, seperti aturan 180, aturan 30 derajat, ada matching shot. Sertakan breakdown singkat ya, 1 halaman saja, dan yang menjelaskan bagaimana setiap prinsip continuity diterapkan dalam video kalian. Jadi dijelaskan nanti di video Anda mana yang pakai continuity ini. Ya. Outputnya berupa file video dikirim via Google Drive ya, atau YouTube, terus laporan breakdown dikirim dalam bentuk PDF ya, dikumpulkan. Nah ini nanti penilaiannya dari tugas Anda. Ketepatan analisis format file ya, 25% ya. Terus kesesuaian penerapan continuity 40%. Kreativitas dan kualitas video itu berhubungan dengan ide ya, itu 25%, dan kerapian dan ketepatan laporan 10%. Sanggup ya? Nanti dikerjakan setelah ini. Pada pertemuan praktikum nanti dipaparkan ke saya, baru kita mulai implementasi ya, implementasi dan eksekusinya ya. Oke, siap semua ya? Kalau siap semua, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.